seorang artis yang juga kepala sekolah yang dari kecil punya pengalaman juga nggak merasakan tidak enaknya dibully begitu ya. Ini kemarin ada sebuah kasus gitu yang memprihatinkan juga terjadi di levelnya mahasiswa ya. Ini seorang mahasiswa bernama Timothy gitu ya, yang memilih melakukan tindakan yang nekat karena dibully begitu ya. Dan setelah berita ini muncul juga di kalangan teman-temannya, responnya justru bukan respon yang simpatik atau berduka gitu, malah ada banyak juga yang membuli. Ini ada artikelnya, kronologi tewasnya Timothy Anugrah. Ini kita baca juga komentar-komentar, respon-respon yang ini memicu kemarahan publik gitu ya, ketika mendengar komentarnya, ya kok dari situ doang nggak berasa, terus yang kayak wah ini siapa ya gitulah, komentar-komentarnya nggak enak untuk ini bahkan aku menyebutkannya kayaknya kok kayak nggak ada empatinya gitu ya. Iya. Kamu sebagai seorang ya kepala sekolah pendidik gitu, kalau melihat ada anak, ini kan anak ibaratnya sekolah ya, tidak punya empati seperti itu tuh, apa sih problemnya mereka itu sebetulnya? Kalau empati itu mesti dilatih dari kecil ya. Maksudnya itu juga harus kita kayak dipelajarin di rumah ya sebenarnya. Jadi kalau aku rasa sebenarnya harusnya kita sebagai orang tua itu di rumah sebisa mungkin memberikan kasih sayang, empati, simpati, dan hal seperti itu tuh harus berlimpah gitu supaya mereka tuh paham, supaya mereka tuh bisa implementasinya ke orang lain gitu. Jadi itu hal yang biasa dan peka, jadi anak tuh peka gitu. Kalau peka pasti empatinya tumbuh gitu. Kamu sendiri kalau ngeliat berita ini gitu ya, yang menjadi perhatian kamu sedih banget pastinya. Maksudnya aku sebagai korban bully, aku paham banget gimana rasanya nggak punya temen, apalagi di saat-saat kita lagi ya masa anak-anak itu kan pengennya punya banyak temen kayak gitu. Itu what a lonely world gitu ya kalau kita sendirian. Dan aku mau nangis sih jadinya. Aku bisa relate banget dengan almarhum Timothy. Kayak dia tuh ceria banget. Dia punya banyak yang bisa ditawarkan dalam dirinya kepada dunia, tapi orang nggak ada yang lihat gitu. Itu kan kayak invisible tuh sedih banget gitu. Invisible itu sedih banget. Iya, kayak kita nggak kelihatan, nggak exist gitu. Sementara dia ceria, dia pintar, dia menyenangkan, dan apalagi yang tulisannya tuh dia cuma pengen punya teman. Aduh. Ya, ini kita lihat ini ya, ada resolusi ya, rencana kuliahku gitu. Semester 1 belajar keadaan sekeliling kuliah, mengenalkan diri ke sesama rekan mahasiswa. Semester 2 mencari teman, mengikuti sebuah organisasi kuliah dan mengikuti pertandingan. Semester 3 mencari teman ya. Mengikuti berbagai organisasi. Semester 4 mengikuti organisasi non kuliah. Semester 5 membentuk organisasi sendiri. Semester 6 menjalankan organisasi sendiri. Semester 7 tugas akhir, skripsi, karya tulis. Habis itu ini, dia punya rencana dalam hidupnya. Dan rencananya itu dari sampai ke semester sebelum skripsi, itu adalah dia ingin bersosialisasi kan gitu, membentuk organisasi itu kan artinya juga dia ingin berinteraksi dengan orang-orang banyak gitu ya. Iya, apa yang dia lakukan ini semua planningnya dia. Dia cuma pengen punya teman, dia cuma pengen punya kayak give back to community, apa yang dia punya, apa yang dia buah pikirannya. Dia pengen kasih banyak loh buat orang, tapi nggak ada yang bisa lihat dia gitu. Mungkin kayak dia kayak gini-gini, mungkin dia bisa dapat validasi dari teman-temannya gitu. Kayak apa yang dia lakukan tuh cuma buat diterima. Banyak banget yang harus dia korbankan cuman untuk mendapatkan teman gitu. Sedih banget. Dan kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Rasanya sangat-sangat kesepian, lonely. Dan itu menyiksa sekali. Iya. Ini kadang-kadang mungkin orang nggak tahu ya, tindakan yang mungkin ada yang menganggap cuman gitu doang gitu, tapi buat orang lain itu dampaknya besar. Apa sih kalau kamu bisa kasih tanda-tanda bahwa itu sebetulnya adalah bentuk bulian, tapi orang mungkin nggak banyak yang sadar bahwa itu menyakiti orang lain? Kayak misalnya nih ya, kadang-kadang kata-kata yang keluar dari kita tuh kita pikir enggak kenapa-napa lah, itu just a word. Tapi ya itu ya, lidah itu memang lebih tajam dari pisau. Kita nggak bisa tahu betapa masuknya tuh ke hati si penerima omongan itu. Apalagi
bukan hanya kata-katanya, tapi dari siapa yang bicara. Misalnya aku rasa nih orang tua ya, orang tua dulu deh, orang tua kalau ngomong sama anaknya misalnya anaknya udah ranking 3 nih, tapi ya ilah baru ranking 3, belum ranking 1. Hal-hal seperti itu yang Kena ya. iya itu kayak mentiadakan si apa yang sudah dicapai itu jadi nggak ada, jadi nggak berarti. Itu yang meaningnya diambil. Itu jahat banget sebenarnya. Hal seperti itu. Atau kayak kok kayak gini doang sih, yang rapi dikit dong, yang ini dong, apa segala macam. Kayak kritik-kritik kecil seperti itu bisa jadi membangun kalau diucapkannya dengan benar, dengan cara yang baik gitu. Intinya segala sesuatu yang kita niatnya baik harus dilakukan juga dengan cara yang baik. Kalau enggak penerimaannya pasti belum tentu baik gitu. Baik, gitu ya. Dan sekali lagi juga buat orang tua ya, di rumah kita perlu mengajarkan anak-anak untuk bisa ya punya kasih sayang gitu ya, punya kasih sayang dan bisa peduli juga dengan sekitarnya sehingga hal-hal yang kayak gini tuh tidak terjadi lagi. Berikut ada Kiara Aska. Ini ada seorang anak umurnya baru 14 tahun. Dia bisa main biola, meraih hampir 300 piala penghargaan. Terakhir dia menang di Korea ya, juara 1. Dan bukan hanya itu, dia bisa main biola sambil dancing. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kemenangannya di bulan September kemarin ya? Iya. Yang Korea itu? Oh, yang Korea bulan Juli. Oh, bulan Juli. Ada lagi pertandingan lagi yang mau kamu ikuti sesudah itu? Insya Allah mungkin pengen lombanya ke Eropa ya. Ke Eropa ya, amin. Ya, kita mau tanya-tanya, ini kan dia belajar biola ini dari sejak usia 6 tahun ya, dari SD ya. Iya, SD kelas 1. SD kelas 1 dan bahkan sebelum pertandingan pun kamu mempersiapkan diri selama 6 bulan. Jadi hasil yang kamu dapat itu adalah buah dari ketekunan kamu. Udah kamu masih muda banget gitu ya, tapi udah demikian disiplinnya. Kita akan bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo Secret.